Saya cuma mikir, kalau waktu itu papa saya nggak kenal Tuhan dan meninggal, kemana ya? Shalom, saya pertama kali mengenal Tuhan itu di tahun 2010. Pertama kali yang mengenal Tuhan adalah saya dan adik saya. Kemudian perjalanan waktu kita merasakan kasih Tuhan, kita jadi mikir, oh jangan cuma kita yang ngerasain kasih Tuhan, pengen juga papa, mama, koko, cece, itu bisa ngerasain kasih Tuhan gitu. Terus ya kita coba untuk ngajak, kita coba untuk ada KKR daripada gereja, kita ajak untuk ikut. Tapi papa, mama belum mau. Pada waktu itu papa nggak mau kenal Tuhan karena papa punya kepercayaan lain. Lalu banyak pertimbangan untuk papa nggak mau kenal Tuhan. Waktu itu saya sempat mikir, udahlah aku berhenti sebentar lah. Tuhan tahu kalau aku capek loh. Gitu. Ya sudah. Akhirnya saya berhenti. Tapi saya menjadi lebih lelah daripada sebelumnya. Lebih capek. Dan di situ saya diingatkan Tuhan. Kalau misalnya hari ini papa kamu dipanggil, gimana? Di situ saya nangis dan Tuhan, saya mikir, Tuhan sorry ya, aku nggak boleh menjadi lelah. Karena kalau aku lelah sedetik aja, papa dipanggil, aku nggak punya kesempatan. Aku nggak punya kesempatan. Terus waktu itu usaha papa cukup turun, bangkrut gitu. Dalam usaha papa akhirnya kita coba lagi untuk mendoakan Pak, aku pengen doakan papa. Ya sudah didoakan. Mungkin setelah didoakan merasa lebih tenang. Setelah itu kita mau doakan lagi, papa setuju. Ada masalah kita doakan setuju. Akhir tahun 2018, ajakin papa untuk ikut Natal di gereja. Waktu itu saya yang main drama, jadi saya minta papa datang dong ke gereja, aku yang main drama gitu. Saya main drama, saya pengen papa untuk bisa lihat, aku main drama seperti apa. Drama yang dibawakan itu tentang saya pribadi yang mengenal Tuhan, kemudian papa saya bisa kenal Tuhan. Ya sudah, singkat cerita papa lihat, setelah itu nggak berapa lama papa mau ikut CG. Setelah ikut CG dengan AI, AC, cuman karena papa keterbatasan bahasa, papa kesulitan bahasa Indonesia, bisanya bahasa Hokkien, jadi saya harus ikut. Setiap kali CG saya harus translatekan bahasa Hokkien, sehingga papa bisa mengerti apa yang disampaikan di CG. Seiring berjalan waktu sekian tahun, akhirnya di tahun yang ke-9 dari 2010, kita percaya Tuhan, kita doakan sampai 2019, tepatnya 10 Februari 2019, papa memutuskan untuk memberi diri dibaptis. Di situ pertama kali papa memutuskan untuk pengen tahu Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya nggak lama setelah itu, tanggal 31 Juli papa mengalami kecelakaan di rumah sakit. Papa bilang, papa minta maaf ya, papa sayang banget sama kamu gitu. Koko nangis ya, itu aku kayak merasa kalau bukan karena kasih Tuhan, nggak mungkin papa minta maaf. Soalnya papa ya cukup keras ya, bukan cukup keras, sangat keras menurut saya gitu. Dalam 6 bulan itu saya percaya papa juga mengalami Tuhan, mengalami hubungan yang berbeda karena perubahan hidup papa berubah secara drastis. Yang dulunya pemarah, yang dulunya suka minum dan lain-lain sebagainya, di dalam waktu 6 bulan papa mengalami perubahan yang kita sebagai anaknya mengalami, wah kok bisa gitu ya gitu. Waktu papa di rumah sakit tanggal 31 Agustus, saya dan adik saya istirahat di rumah sakit ya, kita tidur di rumah sakit. Tapi di hari itu, waktu saya tidur bersama dengan adik saya dapat mimpi. Mimpinya adalah papa sudah meninggal, dan padahal saat itu papa belum meninggal. Papa persis ada di sebelah saya di rumah sakit. Papa sudah meninggal, jelas sekali di satu ruangan di yayasan, dan keadaan papa sudah tidak ada. Setelah itu saya bangun, saya lihat, oh papa saya masih ada, mimpi. Tuhan, aku nggak ngerti masuk mimpinya Tuhan. Tapi saat ini hatiku cukup hancur. Satu hal yang Tuhan ingatkan, persiapkan dirimu. Nggak ngerti banget. Tuhan persiapkan diri apa? Ya sudah, persiapkan dirimu. Kamu harus kuat. Karena kalau kamu tidak kuat, di hari H, kamu nggak bisa. Seketika saya diam dan saya mikir, Tuhan sudah mengerjakan banyak hal dalam kehidupan papa.
Dan bahkan kami sudah menikmati buah dari pertobatan Papa. Saya mempersiapkan diri bahwa, oke, nggak apa-apa, beberapa hari lagi Tuhan akan panggil Papa, saya nggak masalah. Saya akan persiapkan diri saya sebaik mungkin. Saya akan menjadi kuat, karena mungkin di hari H butuh untuk saya mengurus banyak hal. Singkat cerita, 2 hari kemudian, tanggal 22 Agustus 2019, Papa meninggal. Papa dipanggil Tuhan, berada di ruangan yayasan, satu ruangan yayasan yang sama, dengan posisi yang sama. Seperti yang ada di mimpi. Seketika saya jadi mengerti, di hari H saya tidak meneteskan air mata, bukan karena saya tidak mengasihi orang tua saya. Tapi saya tahu, Tuhan persiapkan aku terlebih dahulu. Tuhan mengizinkan saya untuk dapat mimpi ini, untuk mengerti bahwa keselamatan itu segitu pentingnya. Segitu sayangnya. Bagi keluarga yang saat ini, keluarganya mungkin masih diperjuangkan untuk berdoa ya. Tuhan itu lebih mengasihi keluarga kita dibanding kita. Waktu kita memperjuangkan, Tuhan di belakang tuh lebih memperjuangkan. Saya tidak akan menjadi lelah. Karena 9 tahun saya bisa lewatin, berarti tahun ke-10, 11, 12, gak masalah, asal bersama dengan Tuhan. Pastikan diri kita untuk tetap berada di dalam doa, atau tidak kita menjadi lelah, karena keselamatan itu penting adanya. Kita gak pernah tahu 1 detik dari sekarang apakah keluarga kita sudah diselamatkan atau belum. Jadi, ayo kita sama-sama doakan keluarga kita. Terima kasih, God bless you.